Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baik, hari ini alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali untuk belajar. Kita hari ini akan belajar tentang organel sel. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang komponen kimia sel. Anak-anak tahu tidak apa sih itu sel? Nah, sel itu merupakan bahan-bahan kimia untuk membentuk sitoplasma baru dan untuk menghasilkan energi. Atau sel itu merupakan unit struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Untuk semua sel itu tersusun atas adanya air, protein, lemak, vitamin, karbohidrat, dan garam-garam. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang air. Nah, untuk air ini merupakan bagian terbesar penyusun dari sitoplasma. Untuk yang kedua yaitu protein. Nah, untuk protein ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Nah, untuk protein struktural ini merupakan protein penyusun dari organel sel. Nah, untuk protein fungsional ini meliputi dari enzim. Nah, untuk yang ketiga yaitu lemak. Nah, lemak ini memiliki peran penting dalam pembentukan membran plasma. Untuk yang keempat yaitu karbohidrat. Ini merupakan penyusun terbesar makanan pada sel hewan atau hewan. Untuk yang kelima yaitu garam-garam. Nah, pada garam-garam ini terdapat di dalam sel dalam bentuk ion-ion. Untuk yang keenam yaitu vitamin atau bahan-bahan tambahan lainnya. Nah, untuk vitamin ini berperan dalam reaksi kimia dalam bentuk sel. Untuk yang selanjutnya yaitu struktur, fungsi, dan kegiatan sel. Nah, sel ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Nah, bagian-bagian sel yang utama yaitu yang pertama membran sel, yang kedua sitoplasma, dan yang ketiga inti sel. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu membran sel. Nah, untuk membran sel ini merupakan suatu membran yang menyelubungi sel-sel hewan maupun tumbuh-tumbuhan hidup, amat tipis, elastis, berpori, semi-permeabel, dan dapat dilalui oleh material-material tertentu baik masuk di dalam maupun keluar dari sel. Untuk yang kedua yaitu sitoplasma. Nah, untuk sitoplasma ini merupakan suatu cairan yang berada di dalam membran sel selain inti selnya. Jadi di dalam sitoplasma ini cairan yang berada di dalam membran sel. Nah, untuk inti sel ini tidak terdapat di sitoplasma. Untuk yang ketiga yaitu inti sel. Nah, inti sel ini merupakan bagian yang paling utama atau mencolok di sel dan dibatasi oleh membran sel atau membran plasma. Setelah mempelajari tentang struktur sel yang terdiri dari membran sel, sitoplasma, dan inti sel, nah selanjutnya kita akan membahas tentang organel-organel sel beserta fungsinya. Nah, untuk organel-organel sel
terdiri dari inti sel atau nukleus, ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, lisosom, periksisom, sentrosom, membran plasma, dinding sel, plastida, vakuola, dan vesikula. Untuk organel sel yang pertama yaitu inti sel. Inti sel ini memiliki peran dalam menyimpan materi genetiknya. Untuk inti sel juga berperan dalam aktivitas sel seperti sintesis protein dan pembelahan sel. Untuk yang kedua yaitu ribosom. Nah, ribosom ini merupakan organel berukuran kecil dan padat, berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Untuk retikulum endoplasma kasar berperan dalam di ribosom. Untuk retikulum endoplasma halus berperan dalam sintesis lipid. Untuk selanjutnya yaitu badan Golgi. Badan Golgi ini berbentuk tumpukan kantung pipih yang bermembran tunggal. Untuk fungsinya, badan Golgi itu sebagai alat pengeluaran atau alat ekresi. Selanjutnya yaitu mitokondria. Nah, mitokondria ini merupakan organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel pada makhluk hidup. Untuk selanjutnya yaitu lisosom. Nah, lisosom ini merupakan organel di dalam sel hewan. Lisosom ini memiliki dua fungsi. Untuk fungsi yang pertama yaitu lisosom primer, dan untuk fungsi yang kedua yaitu lisosom sekunder. Nah, untuk lisosom primer yaitu berfungsi sebagai vakuola makanan, dan untuk fungsi lisosom sekunder yaitu sebagai autofagsom. Untuk selanjutnya yaitu peroksisom. Nah, peroksisom ini merupakan organel yang terbungkus oleh membran tunggal dari lipid yang mengandung protein penyerap. Nah, untuk fungsinya sebagai menyederhanakan sebuah asam lemak panjang dengan beta oksidasi. Selanjutnya yaitu sentrosom. Sentrosom ini merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol. Sepasang sentriol yang terdiri ketika pembelahan sel, di mana setiap sentriol tersebut akan bergerak ke bagian kutub-kutub arah pembelahan. Untuk selanjutnya yaitu dinding sel. Nah, dinding sel ini adalah organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, di mana dinding sel ini merupakan struktur di luar sel membran plasma yang membatasi ruang sel untuk membesar. Plastida merupakan organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Fungsinya berperan pada penyimpanan makanan berupa leukoplas dan kromoplas, seperti warna hijau yang memberi efek fotosintesis dalam tanaman. Selanjutnya yaitu vakuola. Vakuola adalah ruang pada sel yang memiliki isi cairan berupa rongga dan berselaput membran. Nah, vakuola ini ditemukan pada sel hewan dan tumbuhan. Vakuola pada tumbuhan memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel hewan. Jadi untuk perbedaan dari sel tumbuhan dan sel hewan itu sangatlah mendasar. Anak-anak tahu tidak apa perbedaannya? Nah, jadi perbedaannya yaitu
pada sel tumbuhan terdapat dinding sel dan plastida, tetapi tidak terdapat sentriol dan sentrosom. Nah, sedangkan sel hewan terdapat sentrosom dan sentriol, tetapi tidak terdapat dinding sel dan plastida. Nah, pada tumbuhan vakuolanya sangat besar dan berjumlah 1, sedangkan pada sel hewan vakuolanya kecil dan terkadang lebih dari 1. Sekian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kekurangan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.